Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menerus menatap kita, menyaksikan apapun yang kita lakukan, walaupun kita jarang menyadari dan meyakini Allah menyaksikan. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, yang merawat kita siang dan malam, walaupun kita tidak sadar bahwa tubuh ini diurus oleh Allah setiap saat. Jadi Allah tahu persis apa yang dilakukan oleh tubuh kita, pikiran kita, hati kita, tidak ada yang luput. Segala puji bagi Allah yang tahu kualitas amal kita jelek, tapi tetap saja kita diurus oleh Allah. Tidak ada sesaat pun kita lepas dari karunia Allah. Walaupun Allah menyaksikan, kita jarang bersyukur. Bahkan betapa banyak nikmat dari Allah yang kita gunakan untuk berbuat maksiat. Allah memberi kita mata, tapi Allah tahu mata kita sering berzina. Tidak diambil mata ini, tetap diberi kesempatan tobat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, kali ini kita akan mencoba membahas, mudah-mudahan tidak bosan ya, karena harus jelas sekali hidup ini mau apa, mau bagaimana. Lihat, kalau lihat Google Map itu ya, kalau udah jelas tuh enak, peta tuh kesini kesini. Nah, harusnya hidup ini jelas sekali. Apa sih yang harus jelas tuh? Yang harus kita yakini adalah hidup ini, di antaranya ya, hidup ini cuman mampir. Tidak usah habis-habisan lah untuk tempat mampir, namanya juga mampir. Ini tamu banyak yang datang ke Darut Tauhid, ya bawa bekal secukupnya saja ke sini. Tidak bawa lemari, tidak bawa kulkas, tidak bawa segala macam, beras 2 karung atau 1 truk gitu, padahal mampir cuman setengah hari. Ini emak-emak masa keemasan bawa koper berapa Bu? 1 ya. Kenapa nggak bawa lemari ke sini? Berat. Ya mau ngapain juga bawa lemari ke sini? Umroh 9 hari, nggak segala dibawa juga tuh. Nah, harusnya di dunia ini yakin, saya cuman mampir di dunia. Lahir nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Kalau dari dunia ini, coba sing jelas sekali ya, orang yang meninggal bawa apa? Hah? Apa bawa dunianya? Yang punya mobil bagus dibawa tidak? Tidak. Yang waktu jenazah dikirim ke kuburan, ya pakai mobil bagus supirnya. Beliau naik itu aja, keranda dan mobil jenazah. Tidak bisa naik Ferrari ke kerandanya, enggak. Begitu saja. Ini penting sekali ya, supaya tidak terpesona kepada dunia ini. Jadi yang membuat orang kagum, hebat, gak ada yang bawa. Tidak dibawa, men. Betul? Bolehkah kita pengen? Boleh, tapi jangan pakai kagum. Rumah megah, mobil mewah, harta melimpah. Coba, mobil itu cuman kaleng, besi, ya kan, kaca, karet, plastik, kabel, ya itu aja. Kita tidak boleh mengasosiasikan diri sukses pakai kaleng.
Tidak boleh kita merasa, wah saya sukses dengan kaleng ini. Tidak boleh. Dan kita juga jangan mengasosiasikan kesuksesan itu dengan kaleng. Rumah itu cuma tumpukan bata, dicat, betul, ada kayu, batu. Bukan itu tanda sukses, bukan. Kita harus yakini, mampir ini harus sukses. Sukses itu apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sukses itu kalau kita menjalani hidup ini jadi ahli takwa, karena ahli takwa itulah yang sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah, Allah Tuhannya, dan dunia ini pelayannya. Mampir ya kita ya di dunia ini. Statusnya bagaimana? Allah Tuhan kita, Rabb pencipta kita. Kita hamba Allah. Semua makhluk itu hamba Allah, makhluk ciptaan Allah, dan dunia berikut isinya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia berikut isinya adalah pelayan kita. Nih contoh ya. Mikrofon pelayan kita. HP pelayan, karpet pelayan kita, baju mas siapa mas? Masker itu ya, maaf ya mas, maaf ya, dimaafkan tidak? Ya, maskernya kurang naik pasti. Nah jadi masker pelayan kita, ini kacamata pelayan juga, benar? Semuanya pelayan kita. Jadi harus jelas dulu posisinya ya. Allah Tuhan kita, kita diciptakan untuk melayani Allah, mengabdi kepada Allah. Sebagaimana manusia menciptakan segala sesuatu untuk melayani dirinya. Ini kan HP diciptakan melayani kita, betul? Ini kertas diciptakan melayani kita. Ini gelas diciptakan secara syariat manusiawi ya. Ini untuk melayani kita, ini melayani kita, semuanya. Jadi posisinya harus jelas, Allah Tuhan kita, kita hamba Allah, mengabdi ke Allah, semua kegiatan kita untuk melayani Allah, dan dunia berikut istinya adalah pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Jelas? Ini posisi ini harus jelas sekali nih. Oh iya, saya punya uang pelayan saya supaya saya bisa ngabdi ke Allah. Saya dititipi gelar ini adalah pelayan saya supaya ngabdi ke Allah. Nah, kalau begini kita jadi ngerti nih. Oh, lalu bagaimana dunia berikut isinya ini? Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, semuanya total milik Allah, dibagikan oleh Allah sesuka Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Karena sifat Allah Ar-Rahman. Jadi jangan heran ada orang zolim, kaya raya, ada orang yang ateis, cakep, kemudian dia enggak usah heran, itu sesuka Allah saja, dan pasti ada perhitungannya masing-masing. Nah jadi kita tidak usah silau dengan, waduh ini punya jabatan ini, jangan misalkan ini naik pangkat kemudian kita digundulin, nggak ada kerjaan ya, tidak perlu. Kemarin kan ada kejadian teman seangkatan SMP-nya berpangkat naik jadi jenderal, terus digundulin, jadi titik-titik lah ya, terus digundulin, tahu-tahu ditangkap, susah numbuhkan rambutnya ya, keburu malu. Ada lagi ibu-ibu yang turut digundul, ini tidak perlu sama sekali, tidak ada gunanya. Karena dunia milik Allah, dibagikan sesuka Allah, ya kita tidak usah iri dengan apa yang Allah bagikan ke orang lain. Jangankan seangkatan, seibu sebapak saja beda-beda pembagiannya, benar? Jadi biasa saja. Kita tidak usah bangga ketika dikasih, karena ini adalah memang Allah mau ngasih. Tidak usah minder kalau misalkan sedikit, kok kamu motornya jelek banget, alhamdulillah, titipan Allah. Tidak ada minder-mindernya. Emang motor jelek kehinaan?
Tidak. Rumah ngontrak terus sampai tua ngontrak, gak ada masalah. Kalau memang tidak diberikan rumah oleh Allah dan ngontrak, tidak menjadi hina. Sahabat Nabi juga ada ahlu sufah, tidak punya rumah, padahal tidak kurang solehnya. Tidak usah minder, ya. Jangan ngebanding-banding, bagusnya jangan ujub, merasa diri, sedikitnya jangan minder, lihat yang lain jangan iri dengki. Lihat yang kurang jangan menghina. Karena orang oleh Allah tidak diberi harta, boleh jadi diberi nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat qanaah. Oleh Allah tidak diberi harta, boleh jadi pahala kerja kerasnya udah jadi kebaikan. Atau Allah lindungi supaya dia tidak tergelincir dengan hartanya, tidak jadi ujub, tidak jadi ria, tidak jadi maksiat. Memang kalau hartanya diberikan sedikit merupakan kehinaan? Tidak. Apakah pasti sengsara? Belum tentu. Kalau dia ridho, dia sabar, dia sempurnakan ikhtiar dan puas dengan yang Allah berikan, Masya Allah. Bahagia itu sama sekali tidak identik dengan kepemilikan duniawi ini. Ini penting hadirin. Kalau kita udah terkagum-kagum kepada duniawi, kita jadi pengen. Apakah tidak boleh pengen punya rumah? Siapa yang melarang? Tapi ingin punya rumah itu jangan sampai kufur terhadap nikmat yang ada. Tidak ridho dengan yang ada, kemudian sibuk memikirkan rumah, tapi tidak ingat kepada Allah yang membagikan rezeki. Kalau ingin punya rumah tapi mahal itu karena belum kebeli, ya. Bagi yang ditakdirkan Allah ngasih tidak pakai uang, bisa nggak punya rumah? Bisa. Gimana coba caranya? Punya rumah tanpa beli, kan? Mungkin tidak? Mungkin tidak? Mungkin dikasih mertua, ya. Dikasih warisan orang tua, bisa tuh. Itu Allah juga. Wah, kalau gitu kita harus nyari mertua yang kaya raya. Belum tentu ada jodohnya, ya. Walaupun saudara mencari, nanti sama-sama mau, saudara mau sama dia dan dia mau lari, ya. Dunia mampir, Tuhan kita Allah, kita hamba Allah. Jadi kerjaan kita sekarang tiap hari cuman mematuhin Allah. Lakukan dan tinggalkan. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka sekuat tenaga tinggalkan. Dan kita lakukan semua ini cuma satu sebabnya, karena Allah. Gitu, sederhana hidup mah. Terus gimana dong tentang keperluan kita? Kalau kita patuh ke Allah, nanti kita akan dibimbing ketemu dengan rezeki kita. Kita tuh diciptakan lengkap dengan rezekinya. Nggak mungkin Allah nyiptakan kita nggak dicukupi rezeki, kita nggak bisa apa-apa. Benar? Coba kita disuruh sholat perlu tenaga tidak? Kan? Kalau nggak dikasih makan ada tenaga tidak? Nggak bisa sholat. Kita disuruh menutup aurat. Kalau Allah nggak ngasih penutup aurat, kita jadi nggak bisa sholat. Benar? Kalau Allah memerintahkan sesuatu, Allah siapkan kecukupannya. Makanya sederhanakan, hidup ini adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata karena Allah. Allah yang menciptakan saya, Allah nyuruh saya mengabdi, Allah jamin. Sudah jelas itu, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Udah jelas ini, masalah itu pasti ada dan solusinya ketakwaan. Ini gimana nih, saya nggak kebayang bakal punya ini, saya pengen kuliah di situ, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah jamin akan berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi nggak bisa kebayang semua oleh kita. Apa yang akan terjadi itu tidak harus terbayang semuanya oleh kita. Tapi Allah udah tahu apa yang bakal terjadi dan yang terbaik. Tinggal maksimalkan ketakwaan kita.
Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupi. Udah selesai, ini udah bagus sekali hadirin. Perlu apa kita ini? Allah tahu keperluan kita daripada kita. Dan selama ini juga Allah mencukupi. Dan ke depan juga hanya Allah yang bisa mencukupi. Jadi masalah kita teh kurang takwa, kurang tawakal. Benar? Terlalu sibuk mikir ini, mikir itu, tapi nggak pernah mengukur ketakwaan kita ke Allah. Apa sih takwa tuh? Banyak definisinya tapi sama ujungnya. Kalau secara sederhana begini, orang yang takwa itu adalah orang yang hatinya yakin kepada Allah, yang berbuah kepatuhan terhadap perintah Allah dari yakin ini, ya. Kemudian kepasrahan kepada Allah. Jadi dengan takwa ini kita patuh, apa yang Allah suka lakukan, Allah tidak suka tinggalkan, dan hati ini benar-benar bulat bersandar bergantungnya ke Allah. Jadi lebih simpel lah hidup ini. Jawab, Allah sudah tahu belum keperluan kita? Jawab, hadirin gak yakin. Sudah tahu belum? Tahu mana tentang keperluan kita? Siapa yang lebih tahu? Kita atau Allah? Kenapa Allah tahu keperluan kita? Jawab, karena Allah yang menciptakan kita. Jadi dia yang paling tahu keperluan kita. Seperti orang bikin mobil, ya, yang bikin mobil itu tahu kapan akinya rusak, bensinnya harus diisi, bensin apa, kapan businya rusak, bagaimana pentilnya. Yang mendesain, maka dia yang paling tahu. Jadi sebetulnya tidak rumit. Kalau yakin kita ciptaan Allah, Allah pasti sudah tahu. Tapi ada keperluan dan ada keinginan. Mana yang terpenting? Dipenuhi keperluan atau dipenuhi keinginan? Keperluan kita. Keperluan kita banyak tidak? Bingung, banyak. Kalau jawaban kurang yakin kayak gitu, banyak. Keperluan, antara keperluan dan keinginan banyak mana? Yang terpenting bagi kita itu sebetulnya bukan yang terbaik menurut kita, tapi yang terbaik menurut Allah. Karena kita pendek sekali tahu baik itu. Banyaknya baik versi kita tuh karena nafsu. Makanya kalau ada apa-apa, perlu apapun, minta ke Allah dulu. Tapi kan Allah udah tahu, ya minta itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Jadi Allah menyuruh kita doa bukan karena Allah tidak tahu. Jauh sebelum kita berucap doa kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Ya Allah, lapar. Lah yang bikin lapar siapa? Kalau enggak kasih lambung saja ada beres perut ini, ya. Kan bagus tuh kalau ibu diciptakan jet aja pakai mesin. Enggak lapar, enggak haus. Tapi jadi beda, karena justru kita jadi minta ke Allah, kita ngadu ke Allah, itu yang bernilainya bagi kita. Tanpa kita minta juga banyak yang tidak doa dikasih. Tapi yang Allah sukai gara-gara lapar doa, gara-gara haus doa, gara-gara capek doa. Jadi akrabnya dengan Allah karena keperluan itu yang paling mahal. Karena bahagia itu bukan pada makannya, bahagia itu pada waktu ingat Allah, waktu laparnya, waktu makannya, itu yang membuat bahagia. Makanan itu kan kalau hanya ingat makanan hanya cuman segini enaknya. Maksudnya udah lewat lidah, udah selesai itu. Makanan paling mahal sekalipun itu kalau tidak sariawan. Kalau saya dan tidak radang tenggorokan, waduh, radang tenggorokan dan gusi tiga lagi bengkak. Kalau lagi bengkak, aduh itu makan gepuk tuh emosi aden. Karena lihat aden. Halo,
Makin sederhana tidak. Nah, jadi hidup ini untuk apa? Sepenuhnya hidup ini adalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ngabdi ke Allah. Jadi jangan risau tentang harta, gelar, pangkat, jabatan, ini, itu, ini. Bukan tidak boleh kepikiran, tapi jangan menyita pikiran sampai lupa kepada Allah yang mengurus dan membagikan semuanya. Kita pasti lapar, kita akan ingin ini, ingin itu. Memang wajar, ingin ini, ingin rumah, ingin sekolah, ingin punya kendaraan, ingin apa lagi sih? Ada yang belum nikah, ingin nikah, yang udah nikah, ingin punya anak. Kenapa semua ini ada? Supaya jadi dekat dengan Allah. Karena yang punya apapun yang kita inginkan adalah Allah, dan yang bisa membuat ketemu kita dengan keinginan kita adalah Allah, dan yang bisa memilihkan yang terbaik adalah Allah. Jadi adanya keperluan, keinginan itu semata supaya kita jadi dekat dengan Allah. Bisa sederhana kan? Sekarang kita ingin sesuatu, kalau Allah nggak ngasih, ketemu tidak? Jawab hadirin. Siapa orang yang paling apes? Orang yang menginginkan sesuatu yang memang tidak ada di lauh mahfuz tertulis buat dia. Seperti adek naksir seorang akhwat, padahal tidak ada catatannya di sisi Allah ya, dan bukan buat adek. Kelenger atuh jatuh cinta sama seseorang yang bukan jodohnya. Ternyata dia itu jodoh sahabat karib adek. Coba itu, apa enggak perih berlapis-lapis? Tempat adek curhat sama dia, saya tuh pengen nikah sama dia. Nah itu nih ini. Nah, ini memang cerita ini didramatisir hadirinnya supaya lebih perih. Tapi kalau tahu ke Allah, ya Allah, ampun, engkau tahu hati saya lagi, bukan saya yang ini ya, nanti disangka dipotong, disangka saya lagi ngebet lagi. Kalau saudara memang tertarik ke seseorang, curhat ke Allah. Tertarik itu tidak identik jodoh. Mungkin karena mata tidak terjaga, terus lihat dia terus, tanamkan oleh Allah rasa suka. Kembalikan ke Allah. Kalau bukan jodoh ya nggak usah ya Allah. Apalagi saya baru kelas 2 SD, terlalu jauh ke jodoh. Saya belum balik, belum mampu, belum punya kewajiban menikah misal. Enak tuh. Jadi ingat ya, semua yang terjadi itu agar kata kuncinya sederhana, agar kita segera kembali kepada Allah, sering ingat Allah, selalu memohon kepada Allah, dan yakin dengan janji jaminan Allah. Memang yang paling Allah suka apa sih di selama kita hidup? Yang paling Allah suka adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Ini yang paling Allah suka. Coba, semua perintah Allah kan zikrullah, syahadat. Rukun Islam ada berapa? 1, syahadat, zikrullah. 2, sholat, zikrullah. 3, zakat, zikrullah. Saum, zikrullah. Haji, zikrullah. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah, zikrullah. 2, iman kepada malaikat. Siapa? Malaikat Allah. 3, iman kepada kitabullah, kitab dari Allah, zikrullah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada, ayo iman kepada siapa? Hari akhir. Allah yang menetapkan hari akhir, hari penghisaban nanti ya. 6, iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah. Semuanya adalah zikrullah. Al-Quran. Al-Quran apa? Kitabullah. Jadi memang hidup ini yang paling Allah suka itu adalah kita ingat kepada Allah, direalisasikan dalam pikiran, mata, telinga, mulut, sikap. Makanya orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah yang paling banyak zikrullah.
Nah sekarang lebih sederhana lagi ya. Kalau gitu saya mau zikir aja setiap saat. Itu dia, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau kita senantiasa ingat ke Allah, pantang terus ke Allah, diibaratkan dia hidup terus. Masalul ladzi yadzkuru rabbahu walladzi la yadzkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang ingat ke Allah dan yang tidak ingat ke Allah seperti orang yang hidup dan mayit. Nah ini dia nih. Jadi lebih kelihatan kan sekarang apa yang harus kita lakukan? Coba ya, kalau pikir-pikir, saya juga pernah mikir, ini orang Islam nih kerjanya teh ke masjid lagi, sholat lagi ya, bangun pagi-pagi, ucul-ucul dari rumah ke masjid. Di Australia itu kan masjid jauh dari mana-mana, rata-rata naik mobil. Musim dingin, jam 4 sudah ke masjid, sholat, pulang, nanti duhur masuk lagi ya, bubar lagi ngantor-ngantor masuk, sore asar ngumpul lagi, sama di sini juga, bubar, maghrib masuk, bubar. Ada orang yang kurang paham, kenapa ini orang-orang ngumpul terus 5 kali sehari? Kapan kerjanya? Kapan produktifnya? Justru kerjaan kita yang utama di dunia ini sholat, zikrullah, dan sesudah sholat diisi dengan berbagai amal soleh lainnya. Jadi ibadahnya sholat tiangnya, lalu sesudah sholat diisi lagi dengan ibadah lain, berkeluarga, ngurus anak, bekerja, kuliah. Jadi begitu hidup kita tuh. Jelas nih Dek? Bu, jelas enggak? Sudah kalau gitu, coba jelaskan. Ini namanya memojokkan. Itu ajalah intinya, supaya kita tuh tahu kenapa sih harus ke masjid terus. Kalau kita patuh ke Allah, nanti Allah akan ngurus. Kita kan diberi jatah rezeki, dibimbing oleh Allah, kita akan ketemu dengan rezeki kita. Tidak pakai ribet, tidak pakai stres, tidak pakai ruwet. Memang bakal capek ya, beda-beda kan. Kalau kita bayi, Allah menciptakan kita bayi kan belum bisa kerja, jadi datang rezekinya lewat ibu, air susu, minum air susu, jadi otot, jadi rambut, jadi gigi ya. Memang begitu. Dan datang sendiri itu air susu, tidak usah bayi ke sana sini cari air susu, enggak, datang. Ibunya enggak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Sapinya di Selandia Baru, bayinya digeger kalong, diperah di sana, dibungkus, diekspor sampai ke pelabuhan, dibawa pakai truk, dibawa ke SMM di sana, bawa ibunya, cep, masuk. Begitu. Jauh itu rezekinya tuh nyamperin ke sini. Nanti adik-adik sarapan ya, lihat makanannya, berasnya jauh dari mana ke sini, ikannya dari mana, dari laut mana, nanti garamnya dari pantai mana, terasi dari udangnya dari samudra mana, asamnya dari mana, ngumpul nanti di piring. Coba kalau harus ngumpulin satu-satu, gak makan kita. Betul? Betul, Ibu kelihatannya udah agak lama di dunia ya. Ibu makan terus nggak Bu? Makanya makan yang enak itu bukan enaknya lidah. Makan yang enak tuh zikrullah, sambil makan tuh ingat Allah. Aduh ya Rob, hanya Engkau yang menggerakkan ini. Nikmat makanan itu, walaupun makan hanya dengan garam ya, nasi tutuk dengan garam, kemudian di sininya sate, dan di sebelah situnya ada dorok-dorok, dan itu nikmat hadirin. Kalau yakin ini Allah yang nyiapkan, gak ada mencela makanan. Jelas hadirin sekalian? Kalau udah makin jelas mah enak ya. Tapi kenapa ada orang yang suka kepada saya, ada orang yang menghina? Semuanya ladang amal.
Gak mungkin semua orang suka ke kita. Mau ngapain juga kita berusaha disukai orang, ya. Sedangkan hati orang dibulak-balik oleh Allah. Kita mau fokus aja gimana caranya saya disukai Allah. Udah itu terserah Allah memilihkan rezeki terbaik buat saya yang aman, halal, barokah, yang tidak menggelincirkan, yang tidak jadi stres, yang bisa jadi bekal di kubur. Jadi bukan masalah saya harus kaya, saya harus banyak uang, tapi uang yang berkah dan Allah yang tahu. Nggak harus kita seperti orang lain, nggak harus sama sekali. Yang perlu itu kita bisa terus mendapatkan ketentuan takdir-takdir terbaik dari Allah. Dapat rezeki terbaik, kesehatan terbaik, ya kan? Lingkungan terbaik. Allah yang memilihkan buah dari ketaatan kita. Nanti dibimbing oleh Allah. Kita kan beda-beda potensinya. Kita beda-beda bakatnya. Jadi jangan risaulah. Risau itu kalau kita tidak disukai Allah. Nanti akan banyak cobaan dalam hidup. Nggak apa-apa, jalanin saja. Cobaannya juga udah dirancang oleh Allah yang maha baik. Mungkin tidak guru membuat soal untuk membinasakan muridnya. Ini murid ini nggak bisa dibina nih, berarti harus dibinasakan. Nggak ada itu guru kayak gitu. Mungkinkah guru membuat soal untuk mengacaukan pikiran murid? Enggak. Guru tahu ini SD kelas 3 pasti ujiannya juga pelajaran. Apa yang membedakan ujian sekolah dengan ujian hidup? Yang membedakan kalau ujian sekolah dengan ujian hidup ini, bedanya adalah seperti ini. Kalau ujian hidup ya macam-macam, solusinya itu adalah diserahkan kepada Allah. Ya Rob, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Tertimpa sesuatu, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirmu ya Allah. Kami menerima ujian ini. Engkau berbuat apa yang Engkau kehendaki. Ya Allah, saya serahkan ujian ini sepenuhnya kepadamu. Saya la haula wala quwata illa billah. Saya tidak ada daya ya Allah, tidak ada kekuatan menyelesaikan apapun kecuali dengan pertolonganmu. Engkau yang maha tahu segalanya. Antas samiul alim. Engkau maha kuasa atas segalanya. Kita serahkan ke Allah. Datang ujian, kita terima, kita ridho, kita kembalikan ke Allah. Itu dibimbing oleh Allah solusinya. Kita akan ikhtiar, tapi ada yang membimbing. Kalau ulangan sekolah beda. Duhai guru yang baik hati, saya terima soal ini. Guru tahu persis jawaban terbaik. Saya serahkan persoalan ini ke guru. Nah itu aja bedanya. Kata guru, baiklah, keluar kalian gitu. Jadi sebetulnya lebih mudah urusan ujian hidup daripada ujian sekolah, ya. Karena ada Allah dan Allah memperhatikan gini, kayak kita ditimpa ujian, itu kan ujian itu terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi tidak ada ujian yang terjadi begitu aja, enggak. Itu dengan izin Allah. Udah diukur karena Allah tahu kita lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu kadar intelektual kita, Allah tahu ilmu yang kita miliki, Allah tahu kadar keimanan kita, Allah tahu keperluan finansial kita, perekonomian kita, Allah tahu ambang sakit ya. Kalau sakit tuh ambangnya tuh udah diukur oleh Allah. Karena Dia yang menciptakan sakit. Jadi semua udah diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang baik perintah-perintahnya ataupun kejadian-kejadian yang tidak sesuai. Karena kalau tidak cocok jadi zolim, benar? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya kan zolim. Allah maha adil, tidak mungkin. Jadi Allah udah memperhatikan kita, dikasih ujian dengan izinnya, dan kita diperhatikan oleh Allah. Kembali ke siapa? Kalau kita mengatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, qadarullah wa ma syaa fa'al. Saya ridho ya Allah dengan ujian yang Engkau berikan ini, tapi tolong saya ya Allah, beri petunjuk ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, wahai yang maha hidup, wahai yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, dengan rahmatmu tolong saya ya Allah, perbaiki urusan saya seluruhnya dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Cuman gitu tugas kita. Udah gitu nanti Allah membimbing, dapat ilmu supaya banyak tobat, amalkan. Ketemu ini nanti ada dapat ilmu supaya memperbaiki silaturahim, amalkan. Nanti ketemu dengan solusinya. Jadi sebetulnya lebih simpel hidup ini kalau selalu bersama Allah. Ada pertanyaan atau pernyataan? Lanjut deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, silakan. Terkait ini, terkait video yang singa itu, kata video singa. Ya, yang seorang ibu yang datang ke kandang singa. Oh, ibu kandang, ya, bukan datang ke kandang singa, di luar kandang singa. Iya, di kandang singa. Nah, kata itu kan bukan apa ya, bukan karena hartanya, bukan karena fisiknya, bukan karena gantengnya atau kecantikannya, karena ibu itu punya kasih sayang gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana cara menumbuhkan kasih sayang gitu, atau caranya gitu, karena saya tuh kadang sering malu gitu kalau ingin berkasih sayang atau gimana gitu. Terima kasih ya. Tergantung dengan siapa dulu kasih sayangnya ya. Begini, yang pertama ya, kasih sayang itu mudah timbul kalau kita namanya empati. Rasulullah SAW itu mengawalinya dengan empati, jadi meraba derita, kesusahan, kesulitan hamba Allah lainnya. Harus belajar meraba, kayak kucing lapar. Bayangkan kalau kita yang jadi singa, dimakan tuh kucingnya, kita yang jadi kucing. Aduh lapar, kesana sini. Nggak segampang kita kucing cari makan itu ya. Kucing cari makan beda dengan kita yang serba mudah. Makin meraba, kita makin aduh kasihan dia kayak. Nah itu udah hidup tuh. Lihat orang, duh susah, itu udah mulai menghidupkan. Yang kedua adalah menginginkan orang itu lepas dari kesulitannya. Lihat misalkan, duh orang itu nanti kalau dia nggak beriman, dia masuk neraka, duh kasihan, duh ingin dia itu selamat. Kemudian yang ketiga action, jadi peka, peduli, dan berbuat. Nanti topnya adalah berjuang, peka, peduli. Jadi kalau lihat sesuatu jangan dari sisi kita. Oh itu anak-anak jalanan pengemis, dia jadi beban, apa jadi sampah, itu dari sisi kita. Bayangkan kalau kita yang jadi dia, pasti dia nggak mau ngemis itu, nggak enak ngemis itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan gitu. Surat At-Taubah ayat 128. Coba ini kalau mau melembutkan hati ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terasa berat olehnya penderitaanmu. Nah ini kepekaan, empati, dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan amat berbelas kasihan, berkasih sayang terhadap orang yang mukmin. Jadi ada actionnya ya, peka, meraba, kemudian ada tekad ingin orang jadi baik dan berbuatlah sesuatu. Itu yang melembutkan. Kayak ke anak yatim yang masih kecil ya. Nah ini yang kecil, bayangkan dia memerlukan kasih sayang orang tua,
dia tidak jumpa dengan ibunya, tidak jumpa dengan ayah itu, kan ada rasa itu, tuh ingin anak ini mendapatkan kasih sayang, dan action, kita datang, kita belai, kita ajak ngobrol, itu namanya menumbuhkan kasih sayang di antaranya. Ya, Dek, apa kabar? Alhamdulillah baik. Siapa nama? Perkenalkan, nama saya Afrian Hegi Pratama. Afrian dari Samarinda. Samarinda. Sudah akan diwisuda hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Programnya apa? Darul Kolbia. Darul Kolbia. Pekerjaan? Wira swasta. Wira swasta. Bagaimana ceritanya dari Samarinda ke Geger Kalong ini? Alhamdulillah dapat rekomendasi dari saudara sepupu. Apa rekomendasinya? Ya, untuk belajar ilmu agama di Darul Tauhid. Emang saudara sepupu pernah ke sini? Pernah, 2017 dia ikut APW. APW, ada perubahan? Sangat ada perubahan. Sangat ada perubahan. Jadi Afrian mencermati keadaan itu dengan seksama. Iya. Lalu dinasihati begitu, ayo ke sana. Iya, diajak supaya ke sini supaya bisa mendalami ilmu agama, supaya bisa rasa bersyukur, ikhlas, bersabar dalam menghadapi situasi apapun. Lalu selama berapa lama sih? Sebulan. Sebulan di sini, apa yang dirasakan? Cocok tidak tuh? Sangat cocok, Kak. Pertama dari segi ketenangan, lebih tenang dalam menghadapi situasi apapun. Kalau ini pegang HP enggak sih santri? Belum, kemarin baru dikasih pas H-1. Oh, bagaimana tuh yang biasanya lengket dengan HP tiba-tiba hilang HP sebulan gitu? Ya, awalnya ya gelisah, tapi lama-kelamaan kan sudah terbiasa. Jadi tenang ya. Tenang. Jadi sekarang gelisah lagi maksudnya. Enggak, gelisah mau pulang. Baik. Apa yang paling didapatkan selama dari sekian banyak kemanfaatan di sini? Apa yang paling utama? Masalah hati sih, ya. Masalah hati. Gimana masalah hati? Ya, ibaratnya sekarang lebih tenang dalam menghadapi situasi apapun. Banyak mana yang lebih penting, banyak uang tuh banyak ketenangan? Tenangan. Oh, ini wirausaha ya? Iya. Kerja apa? Jual beli motor. Jual beli motor? Iya. Nggak apa-apa hadirin. Bagus itu. Motor siapa? Katanya tenang tapi gugup gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti jual beli motor itu nggak boleh pakai ini ya, nggak boleh pakai bohong. Jujur aja, ini motor kuat. Dia sudah 3 kali nabrak pagar, 1 kali kecemplung, tetap utuh ya. Terus terang ya, nggak boleh dibohong-bohongin. Ini bannya mungkin sekitar 5 bulan lagi habis. STNK 2 bulan lagi habis. Ini sudah pernah ganti cat loh Pak. Gimana saudara, semuanya diceritakan, nanti nggak ada yang beli. Yang nakdirkan beli itu Allah Pak. Saya ingin jualan saya jadi amal soleh. Luar biasa deh. Ada begitu jujur, luar biasa. Baru saya ketemu pedagang yang jujur. Ada sudah punya istri belum? Wah, belum Pak. Sama deh sama saya. Ternyata pembelinya juga lagi nyari ya. Baik, ada saran buat teman-teman pengusaha muda? Sarannya sih ya, kalau yang mau ya yang penting satu, jujur, sabar, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tenanglah, kita kan tidak disuruh nyari rezeki, tapi disuruh menjemput. Apa bedanya mencari dengan menjemput? Kalau mencari belum tentu ada. Banyak yang kesini mencari istri ya. Kalau menjemput pasti ada, tapi belum tentu ketemu ya. Istri nunggu di Blok M, dijemput ke Blok C. Berarti bukan tidak ada istrinya, tapi kurang profesional jemputnya lah, supaya lebih soleh ya. Hampir aja nyebut blow on, tapi kan nggak enak, nggak pantas ngomong begitu ya. Jadi banyak di antara kita yang tidak memenuhi prosedur ketemu dengan rezeki kita.
rezeki pasti ada. Gitu Dek. Baik, terima kasih ya Dek. Yang kedua Ananda Namira Maheswari, adakah? Ada mikrofonnya? Maaf. Terima kasih Dek. Ini juga akan diwisuda hari ini. Di sini tercatat mahasiswi, benar? Ya betul lah. Alhamdulillah. Libur dulu atau bagaimana? Sedang skripsian. Sedang skripsi A. Baik. Bagaimana ceritanya bisa pesantren di sini? Awalnya disarankan oleh orang tua. Disarankan oleh orang tua. Apa kata orang tua? Berhubung lagi skripsian doang dan dosen pembimbingnya juga lumayan baik. Lumayan baik tuh bagaimana itu hadirin? Ini dosen bisa emosi yang dengerin. Dosennya baik itu, nggak usah pakai lumayan ya. Baik. Ya karena dosen pembimbingnya baik, jadi saya punya waktu yang lebih luang dibanding teman-teman yang lain, maka disarankan oleh orang tua untuk ikut kegiatan ini. Alhamdulillah. Awalnya berat, ringan? Awalnya berat sih karena memang sebenarnya terpaksa, bukan keinginan sendiri gitu loh. Iya, ketahuan. Ya, lanjut. Awalnya berat ya, tapi akhirnya apa ya? Nyaman sih di sini ya. Jadi lebih ngerasa lebih tenang dengan lingkungan yang lebih kondusif juga. Jadi mendukung saya untuk berubah jadi pribadi yang lebih baik. Merasa banget sih banyak perubahan di diri saya. Ciri khasnya yang menjadi baik itu lebih tenang. Karena tenang itu hadiah bagi orang yang baik. Kalau kita kurang baik, pasti kurang tenang. Makin kita baik hati, makin indah hidup ini. Hakikatnya Allah sebetulnya yang mengundang Bapak Ibu pesantren ini. Syariatnya lewat orang tua, lewat teman, lewat internet. Nah di wisuda itu bukan merupakan akhir. Wisuda itu awal. Bagaimana ilmu yang diberikan dipraktekkan atau tidak. Saran ya, satu, pulang dari sini jangan jauh dari majelis taklim, karena pupuk iman adalah ilmu. Godaan pertama setan itu adalah menjauhkan kita dari ilmu. Jadi kalau udah kurang iman pasti karena kurang ilmu, itu nanti turun. Yang kedua, jangan jauh dari masjid, karena masjid itu power supply yang sangat baik. Kita ke masjid, energinya itu akan menguatkan kita. Tidak ada tempat di dunia yang paling disebutkan banyak nama Allah selain di masjid. Jadi kalau kita masuk tuh, kita akan dicas. Nggak tahu gimana, rasakan saja sendiri. Ya, sering ke masjid. Dan di Indonesia tidak ada masalah wanita ke masjid, sepanjang tidak jadi fitnah. Yang ketiga, jangan jauh dari orang-orang baik. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran, atau terperciki api. Salah gaul, rusak kita ini. Kalau gaulnya hanya dengan yang model-model aja duniawi, yang hanya pamer-pamer duniawi, yang hanya sibuk dengan posting, yang hanya sibuk dengan hura-hura, hakul yakin tidak akan bahagia. Hakul yakin ya, karena bahagia itu hanya bersama Allah, yang lainnya semu. Dan yang keempat, jangan jauh dari kaum duafa, dari saudara kita yang miskin, fakir, anak yatim, difabel. Gaul dengan mereka, banyak memikirkan mereka, banyak berinteraksi, nanti hatinya akan dihidupkan oleh Allah. Terima kasih ya Dek, salam hormat untuk para orang tuanya ya. Alhamdulillah. Ada saran bagi mahasiswi lain, mahasiswa yang lagi kuliah, tugas akhir bagusnya apa? Satu, jangan menunda sih. Jangan ikuti rasa malas juga. Jangan menunda tugas akhir gitu. Ya betul. Dua,
2, jangan ikuti rasa malas. Jangan ikuti rasa malas. 3, ikutilah nasihat orang tua untuk pesantren. 4. Ya, betul. Salah satunya itu. Ya, jadi saya jawab sendiri. Terima kasih ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang budiman, waktunya sudah habis. Oh, ada pertanyaan. AA izin bertanya, kalau saya ketika jadi pegawai selalu mendapatkan tekanan seperti target, omzet setiap hari, selalu memikirkan bagaimana target omzet tercapai. Apa yang harus saya lakukan supaya pikiran tersebut tidak mendominasi, terlalu memikirkan duniawi? Apakah harus cari pekerjaan lain? Ingat, kalau ini pekerjaannya halal yang bisa membuat kita tercapai target dan omzet, itu adalah Allah. Jadi harus makin kuat zikrullahnya, makin kuat tobatnya, makin kuat doanya. Tapi kalau memang ini duniawi terus sehingga sholatnya dirusak, ya hijrahlah, cari tempat yang omzetnya itu bisa membuat dekat dengan Allah. Ya, sama di Darut Tauhid ini ada target-target seperti untuk beasiswa. Itu beasiswa tuh yang disewa minimal 900 juta, 1 miliar 1 bulan untuk beasiswa di sana saja ya, belum untuk, kan 1/4 dari semua santri Darut Tauhid itu beasiswa, 1/4-nya. Ada yang mengatakan Darut Tauhid ini mahal, 1/4-nya itu tidak membayar di sini tuh beasiswa. Bayangkan, ini tidak mudah hadirin ya, untuk mencari beasiswa banyak tiap bulan ini. Ya ada target, karena kalau enggak nanti ada yang enggak kebagian makan, itu syariatnya berat. Ya ini membuat kita semakin tobat, semakin sungguh-sungguh mengevaluasi, menyempurnakan ikhtiar, memaksimalkan doa agar Allah membuka. Jadi yang membuka rezeki ya tetap Allah. Jangan sampai menganggap ikhtiar saja. Ikhtiar itu amal soleh. Doa lebih hebat sebetulnya dari ikhtiar, tapi doa harus nempel dengan ikhtiar. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ikhtiar saja tanpa doa pasti stres. Doa saja tanpa ikhtiar itu juga tidak baik. Karena Rasulullah adalah orang yang sempurna ikhtiar dan maksimal doanya. Insya Allah ya. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.